Selamat datang, salam dan bahagia sahabat keindahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eventi Moderno dengan NIM akhir 61 dari kelompok 8. Dan hari ini kita akan memulai perjalanan mendalam ke dalam dunia yang penuh kecantikan dan kisah inspiratif, yaitu tentang bisnis tanaman hias bunga anggrek. Nah, teman-teman, mari kita mengupas setiap lapisannya. Mulai dari fondasi yang kuat dalam struktur organisasinya. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya Kiki Wahyudin Siregar dan Izet Gumelar. Selanjutnya nanti di slide yang kedua nanti akan dijelaskan oleh Mbak Mita, yaitu meresapi keunikan setiap kotak bunga melalui deskripsi tanaman hias anggrek dan menjelajahi akar dan perjalanan latar belakangnya hingga menyelami strategi bisnis yang berlian melalui bisnis model kanvas atau BMC. Akan dijelaskan oleh saya sendiri nanti untuk bagian BMC-nya dan dibantu oleh saudara saya Rizky Galileo. Saksikan bersama kami bagaimana bisnis ini bukan sekedar tentang tanaman, tetapi tentang cerita, dedikasi, dan keindahan yang tumbuh bersama setiap kelopak bunganya. Bersiaplah untuk merasakan pesona bisnis tanaman hias bunga anggrek yang menginspirasi. Mari kita mulai dari slide yang pertama, yaitu struktur organisasi. Saya persilakan kepada saudara saya Kiki Wahyudin Siregar dan Izet Gumelar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiki Wahyudin Siregar, NIM 2021 009057. Baik, di sini saya akan membahas tentang struktur organisasi pada perusahaan bunga anggrek, yang mana struktur ini sangat penting untuk kemajuan perusahaan pada bidangnya masing-masing. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan peran dan tanggung jawab pada setiap struktur. Yang pertama ada CEO. Sebagai CEO di perusahaan bunga anggrek, peran dan tanggung jawabnya sangat penting untuk keseluruhan operasi dan kesuksesan perusahaan. Kehadiran CEO yang kuat dan berpengetahuan luas tentang industri bunga anggrek sangat penting untuk mengarahkan perusahaan ke arah yang tepat dalam persaingan pasar dan kompetitif. Yang kedua ada pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan, Departemen Pemasaran dan Penjualan bekerja secara berintegrasi untuk memastikan bahwa produk atau layanan dikenal oleh target pasar. Mereka juga berperan penting dalam menangkap umpan balik pelanggan untuk terus meningkatkan produksi atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, ada manajer logistik. Manajer logistik dan pengiriman bertanggung jawab atas aliran barang dari titik awal hingga destinasi akhir dengan cara yang efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta pelanggan. Mereka harus memiliki pemahaman yang kuat tentang rantai pasok dan transportasi, kemampuan organisasi yang baik, serta keterampilan kepemimpinan untuk memastikan operasi berjalan lancar dan efisien. Keempat, bagian produksi. Bagian produksi dalam budidaya bunga anggrek memegang peran penting dalam menjaga dan meningkatkan hasil panen serta kualitas bunga yang dihasilkan. Kehandalan dan perhatian terhadap setiap langkah dalam proses produksi akan berdampak besar pada kesuksesan budidaya anggrek. Yang kelima, ada manajer TI. Dalam industri bunga anggrek, teknologi dapat menjadi kunci dalam memperbaiki proses pertanian, manajemen stok, pengelolaan pesanan, dan komunikasi dengan pelanggan. Seorang manajer TI perlu memahami baik aspek teknis maupun operasional dari bisnis untuk mengimplementasikan solusi TI yang tepat sesuai dengan kebutuhan bisnis. Baik, yang terakhir yaitu administrasi dan keuangan. Dalam budidaya anggrek, peran administrasi dan keuangan sangat penting untuk mengelola aspek keuangan dan administrasi secara efisien. Administrasi dan keuangan dalam budidaya anggrek ini membantu menjaga kelangsungan usaha dengan mengelola sumber daya secara efisien, meminimalkan risiko keuangan, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Baik, mungkin ini aja penjelasan saya tentang struktur dalam perusahaan budidaya anggrek. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Izet Gumelar dengan NIM 2021009085. Oke, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi, yaitu dengan petugas perawatan tanaman. Petugas perawatan tanaman ini adalah cara merawat bunga anggrek agar cepat berbunga ialah cahaya matahari sangatlah penting bagi pertumbuhan anggrek. Cahaya matahari sebagai sumber energi yang berguna dalam fotosintesis. Fotosintesis ini sendiri akan menghasilkan energi yang berguna bagi semua kehidupan anggrek, baik untuk tumbuh ataupun bentuk daun, bunga, biji. Selain itu, cahaya matahari juga berfungsi dalam membentuk ataupun memperbaiki bagian tanaman yang rusak dan menyimpan cadangan makanan bagi anggrek. Jumlah dan intensitas sinar matahari yang dibutuhkan tanaman hias anggrek berbeda-beda tergantung jenis anggreknya. Oke, di sini akan saya menjelaskan untuk slide kedua yaitu adalah petugas panen. Memanen anggrek yang terpenting ialah alat potong yang dipakai mesti dalam kondisi yang bersih dan steril.
Hal ini penting. Kenapa? Sekali untuk diperhatikan agar tak menimbulkan masalah di kemudian hari. Adapun memotong bunga anggrek dapat dilaksanakan pada jarak 2 cm dari pangkal tangkai bunga. Kerjakan dengan baik serta hati-hati supaya kondisi bunga anggrek tersebut tetap sempurna. Oke. Untuk slide ketiga yaitu adalah manajer pemasaran. Ya, manajer pemasaran ini adalah saluran pemasaran ataupun saluran distribusi adalah saluran yang digunakan produsen untuk menyalurkan produknya kepada konsumen dari titik produsen. Lembaga pemasaran merupakan badan-badan yang melancarkan arus gerak barang dari produsen ke konsumen akhir melalui berbagai kegiatan yang dikenal sebagai perantara ataupun dikenal istilah bisnisnya lah middleman. Jadi ada 3 kelompok yang secara langsung terlibat, yaitu pihak produsen, lembaga perantara, dan pihak konsumen akhir. Itu untuk manajer pemasaran. Next, tim penjualan. Tim penjualan ini tidak begitu sulit, asalkan mempunyai rekan untuk bertukar pengalaman. Hal ini untuk mengenali karakter tanaman anggrek yang berbeda-beda. Ya, oke, next. Untuk manajer keuangan ini adalah menyimpan keuangan agar pemasukan dan pengeluaran itu stabil. Agar apa? Agar perusahaan itu nggak rugi ataupun anjlok dari pemasaran keuangan ataupun penyimpanan keuangan. Oke, dan untuk yang terakhir adalah tugas administrasi. Tugas admin adalah tugas keuangan yang utama adalah menyusut anggaran belanja yang telah disepakati, membuat pembukuan dan pencatatan semua transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran. Oke, sekian dari saya. Salam dan bahagia. Saya Paramita Diana dengan NIM 2021009079. Sebelum itu, mari kita meresapi keindahan yang terpancar dari setiap kelopak bunga anggrek. Slide kedua ini akan membawa kita lebih dekat dengan keajaiban alam, dari bentuk elegan hingga cerita unik yang tersembunyi di balik setiap nuansa warna. Suku anggrek-angrekan atau Orchidaceae merupakan satu suku tumbuhan berbunga dengan anggota jenis terbanyak. Jenis-jenisnya tersebar luas dari daerah tropika basah hingga wilayah sirkumpolar. Meskipun sebagian besar anggotanya ditemukan di daerah tropika, kebanyakan anggota suku ini hidup sebagai epifit, terutama yang berasal dari daerah tropika. Mari mengunjungi slide ketiga dan meresapi latar belakang menawan dari tanaman hias bunga anggrek. Sebuah perjalanan melintasi waktu, mengeksplorasi asal-usul yang kaya akan cerita, dan bagaimana kecantikan ini menjadi simbol keanggunan di seluruh dunia. Persiapkan diri teman-teman untuk memahami lebih dalam. Tanaman anggrek tergolong famili Orchidaceae. Famili ini merupakan salah satu famili bunga-bungaan yang paling besar, memiliki kurang lebih 43.000 spesies dari 750 generasi yang berbeda. Lebih kurang 5.000 spesies diantaranya terdapat di Indonesia. Dalam ranah tanaman hias, anggrek merupakan tanaman berbunga eksotik dengan jumlah penggemar yang tak terhitung banyaknya di seluruh dunia. Nilai ekonomi anggrek juga terus meningkat. Oke teman-teman, karena tadi kita telah mendengar bersama ya dari slide pertama tadi, yaitu mengenai struktur organisasi yang telah dijelaskan oleh saudara kita Kiki Bayu Segar dan Izet Gumelar. Dan di slide yang kedua tadi Mbak Mita ya yang menjelaskannya mengenai deskripsi tanaman bunga anggrek. Lalu dia juga menjelaskan ke slide yang ketiga tadi mengenai latar belakang ya mengenai bunga anggrek juga. Nah sekarang teman-teman ya, dan sekarang saatnya kita melangkah ke slide yang terakhir gitu ya. Kita akan menyelami dunia bisnis tanaman hias bunga anggrek melalui bisnis model kanvas. Nah teman-teman, bagaimana elemen-elemen ini bekerja bersama untuk membentuk fondasi bisnis yang kokoh dan berkelanjutan? Maka itu mari kita temukan jawabannya bersama saya dan juga saudara saya Kiki Rizky Galileo yang membantu saya dalam menjelaskan BMC-nya ini nanti. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay dan tonton video ini. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke BMC-nya ya, bisnis model kanvasnya mengenai bisnis tanaman hias bunga anggrek gitu ya. Nah, itu adalah nama bisnisnya. Oke, kita mulai dari customer segments ya. Sebenarnya customer segment itu apa gitu kan? Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang customer segment itu teman-teman, kita tuh sebenarnya menentukan dasar target. Dasar target kita itu kemana gitu kan? Atau ya pelanggan potensial untuk bisnis kita ini. Nah, ini bisa mencakup berbagai kelompok seperti ya konsumen individu bisnis atau segmen pasar tertentu. Nah, di sini teman-teman kami telah menyusunnya ya secara bersama kemarin. Nah, di bagian customer segmennya ini kami taruh apalah ibu-ibu atau orang-orang pecinta tanaman hias ya. Karena tidak mungkin juga lah kalau misalkan orang orang yang baru lahir pasti tidak mungkin lah dia suka kan tanaman hias. Ya tentunya kami memilih ibu-ibu atau orang-orang pecinta tanaman hias ya, secara umumnya gitulah ya. Terus yang kedua bagian customer segmentnya ini atau segmentasi pelanggannya ini yang bagian keduanya pengusaha toko bunga yang membutuhkan pasokan bunga anggrek ya. Misalkan ya ada kenalan kita yang memiliki toko bunga dan terus kita yang menyuplaikan pasokan kepadanya seperti itu. Oke, udah selesai customer segment atau segmentasi pelanggannya. Kita langsung ke ini teman-teman. Flow proportions ya. Ini flow proportions ini. Nah, di flow proportions ini merujuk pada nilai sih menurut dalam pemahamanku sih. Ini merujuk pada nilai atau manfaat yang ditawarkan bisnis kita ini kepada pelanggan. Apa yang membuat produk atau layanan kita ini menonjol. Seperti itu.
Jadi ya karena berdasarkan pengertian dari apa ya flow proposition ini, di sini kami eh, ada dua poin yang kami masukkan di sini, yaitu dengan memberikan kualitas anggrek segar dan beragam varietasnya seperti itu. Nah, itu adalah nilai apa ya, penawaran nilai kepada pelanggannya. Seperti itu. Terus dengan menawarkan desain dan dekoratif yang baik dan benar gitulah ya, yang sesuai dengan keinginan mereka seperti itu. Ya kalau enggak ya mungkin dari kita dalam melayani mereka gitu kan. Seperti itu. Oke, kalau ini udah selesai sih kalau menurutku flow proposition ini. Selanjutnya kita ke bagian ini teman-teman ya, bagian ke channels gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang channels ini teman-teman, ini menjelaskan apa nih, saluran distribusi gitulah ya, saluran distribusi dalam arti ya kita menjelaskan bagaimana kita menyampaikan produk atau pelayanan kita kepada pelanggan misalkan seperti itu. Nah, sebenarnya ini dapat melibatkan suatu apa ya, misalkan mungkin kita penjualan secara langsung gitu lah ya. Nah, di sini bagian channel di sini teman-teman, dari kelompok kami ya, dari kelompok 8 kami lebih memilih untuk saluran distribusinya melalui penjualan online atau melalui platform e-commerce ya, atau situs-situs web bisnis misalkan ya, bagian apa ya, TikTok gitu kan, terus Facebook, Instagram, terus ya Tokopedia, terus Shopee, Lazada dan lain-lain lah gitu ya. Nah, terus yang di poin kedua, kolaborasi dengan toko bunga yang lain untuk memperluas jangkauan. Nah, tentunya teman-teman kita harus memiliki hubungan gitu sama toko-toko bunga gitu kan, kolaborasi dengan mereka seperti itu kan. Mungkin kita tujuannya tadi kan untuk memperluas jangkauan ya. Setidaknya ketika kita ada event-event gitu kan untuk perlombaan tanaman hias, tentunya disitulah kita akan menemukan orang-orang yang benar-benar bisa membantu kita ke depannya dalam memperluaskan jangkauan hubungan kita dengan orang-orang yang sejalan dengan bisnis kita gitu. Oke, dan yang poin yang ketiga itu penjualan secara langsung melalui toko atau kios ya. Dan ini kan kalau buat penjualan secara langsung, misalkan kita tuh mendirikan sebuah toko ya, mendirikan sebuah toko atau kios gitu kan. Nah, otomatis pelanggan-pelanggan itu pasti datang ke toko kita, gitu kan, ke kios kita dengan tujuan mereka pasti ada tujuan utamanya. Sekalian mereka mau tanya-tanya secara langsung juga, tanya-tanya secara langsung cara budidaya tanaman anggrek itu seperti apa gitu kan. Mungkin mereka juga minta masukan gitu ya. Bunga anggrek yang bagus seperti apa gitu. Jenis kan bunga anggrek itu teman-teman banyak gitu sih, artinya itu banyak banget tuh. Apa namanya istilahnya itu? Istilahnya apa ya? Istilahnya yang itulah varietasnya ya. Kan ada beberapa varietas sih tanaman anggrek itu. Otomatis ya mungkin mereka minta pendapat dari kita gitu, apa yang lebih bagus, varietas apa gitu ya yang lebih bagus dibudidayakan oleh mereka gitu kan. Seperti itu. Oke, di channel sudah kita jelaskan ya mengenai 3 poin ini yang telah kami jelaskan di sini. Terus kita selanjutnya ke bagian customer relationships ya. Customer relationships atau dengan arti ya hubungan dengan pelanggan gitu ya. Customer relationship itu hubungan dengan pelanggan gitu. Nah, gimana ya di sini bagaimana cara kita itu berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelanggan kita gitu. Baik melalui layanan personal, layanan pelanggan online bisa seperti itu ya, atau metode berbasis teknologi seperti itu. Nah, di sini kami memberikan ada 3 poin yang kami masukkan di sini mengenai bisnis yang kami bahas, yaitu bisnis tanaman hias bunga anggrek ya. Nah, di sini kami memberikan layanan yang ramah. Nah, itu adalah hubungan itu salah satu untuk mempererat hubungan kita dengan pelanggan gitu, supaya pelanggannya layanan mereka tuh bagus banget gitu ya. Kalau misalkan kita ramah ya kan, pasti ya sangat dikagumi oleh pelanggan. Pasti pelanggan itu kan semakin mau mendekati toko kita gitu, usaha kita, bisnis kita gitu. Nah, di poin yang kedua bagian customer relationship ini menawarkan saran kepada pelanggan yang baru tentang perawatan anggrek gitu ya. Nah, di sini teman-teman, kita sebagai pembisnis otomatis kita harus cari tahu harus memiliki pengetahuan mengenai tanaman yang kita jual ini ya. Terutama ini bunga anggrek, otomatis kita harus memiliki pengetahuan bagaimana cara memelihara anggrek gitu kan. Nah, karena di situ memiliki nilai tersendirinya. Apa nilainya ya? Supaya kita tuh bisa berhubungan secara langsung dengan pelanggan ya, supaya pelanggan itu menjadi pelanggan tetap ya, seperti itu. Oke, menarik sekali ya teman-teman ya. Nah, yang di poin ketiga ini dengan kita komunikasi terbuka melalui platform online atau media sosial. Nah, seperti itu. Nah, jarang kita mau mengunggahkan sebuah produk pertanian ya, atau contohnya anggrek inilah tadi ya, sesuai bisnis model kanvas yang telah kami jelaskan. Ya, otomatis ya kita berbicara nih atau mengunggah di sebuah e-commerce ya, atau di media sosial gitu ya. Mengunggah video dengan kalimat-kalimat yang bisa membuat pelanggan itu penasaran dengan bisnis kita gitu ya, dengan tanaman yang kita pelihara, dengan varietasnya ada berapa gitu ya. Pasti ya dengan berkomunikasi terbuka lewat platform online seperti ya mungkin kita live secara langsung gitu ya. Live secara langsung menceritakan kelebihan dan kekurangan dari produk yang kita jual, terutama bunga anggrek ini. Ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung ke revenue streams ya teman-teman ya, revenue streams. Nah, ini ya bagian revenue streams ini. Nah, di revenue streams ya teman-teman, itu adalah sumber pendapatan gitu. Dari mana pendapatan kita itu? Sebenarnya dalam menjalankan bisnis ini nanti. Otomatis ya pasti kita harus memperoleh keuntungannya juga kan. Tidak mungkin ya kita membuat suatu bisnis ya tidak ada keuntungannya. Apa itu bisnis apa namanya enggak. Memang dan di revenue streams ini teman-teman. Di sini kita menjelaskan bagaimana
cara kita mengidentifikasi sumber-sumber utama pendapatan untuk bisnis kita ini mencakup sumber daya fisik, teknologi, keahlian, karyawan, ataupun aset intelektual. Nah, di sini teman-teman, kami karena sumber pendapatan di sini kami dari hasil penjualan. Nah, tergantung kami sih. Misalkan kalau kami dari hasil penjualannya setiap bulan, misalkan ya karena ini kan sebuah bisnis yang besar ya. Bisnis yang besar, kira-kira ya mungkin 100 juta lah gitu ya. 100 juta ataupun 50 juta dalam 1 bulan gitu. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja sih dari saya ya. Dan jangan lupa ingat nama saya Efrentiano ya. Efrentiano dengan NIM akhir 61 teman-teman. Dan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh saudara saya Hizky Galileo teman-teman untuk menjelaskan selanjutnya mengenai BMC ini atau bisnis model canvas ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang perlu saya siapkan, yang perlu saya jelaskan tadi dari sekali lagi ya, saya mau jelaskan ini dari customer segment, terus ke flow propositions, terus dari channels, terus ke customer relationship, baru ke revenue streams, hasil penjualan kita. Oke, terima kasih teman-teman. Salam berbahagia. Perkenalkan, nama saya Hizky Galileo dengan NIM 20210092. Di sini saya akan menjelaskan tentang key activities atau kegiatan kunci, key research, sumber daya kunci, key partnership, kemitraan kunci, dan cost struktur. Yang pertama adalah key activities. Menjelaskan tindakan penting yang dilakukan untuk menjelaskan bisnis Anda. Ini bisa melibatkan produksi, distribusi, pelayanan, pelangganan, dan lain-lain. Yang kedua adalah key research atau sumber daya kunci. Di sini key research menjelaskan tentang melibatkan aset-aset esensial yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Anda. Ini dapat mencakup sumber daya, fisik, teknologi, keahlian karyawan, atau aset intelektual. Yang ketiga adalah key partnership atau kemitraan kunci yang menjelaskan tentang melibatkan kolaborasi dengan pihak lain atau bisnis lain yang membantu Anda menjalankan operasi atau meningkatkan nilai produksi Anda. Dan yang terakhir adalah cost struktur atau struktur biaya, menjelaskan tentang semua biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis Anda. Ini bisa mencakup biaya produksi, biaya operasional, biaya pemasaran, dan lain-lain.